apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa itu. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustad'afin. Memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu, meninggalkan Palestina untuk menyusun kekuatan, ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Sekarang jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ulama sudah katakan kosongkan Palestina, jaga anak-anak kecilnya, wanita-wanita orang tuanya, suruh mereka keluar dulu. Negeri-negeri Islam siap menampung mereka. Pernah difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, kepada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar mereka hijrah dari kawasan di mana mereka tidak nyaman ke kawasan yang nyaman. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya enggak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam. Yang kayak begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Baz begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Dan di waktu yang sama, Hamas di Gaza tidak mempersilahkan sama sekali bagi orang-orang Salafi untuk berdakwah atau mengangkat senjata dan melawan Yahudi atau melakukan aktivitas apapun. Malah nggak dikasih dakwah Ahlus Sunnah. Lihat kejadian Masjid Syekhul Islam di Gaza. Lihat gimana Hamas membantai 8 orang di dalam masjid. Lihat keterangan Syekh Magdi Al-Maghribi. Magdi Al-Maghribi banyak membongkar gerakan Syiah di Palestina. Di antaranya dia berkhutbah dan mengeluarkan jimat-jimat yang di situ tertulis Ya Hussein, Ya Hussein. Sekarang Syekh Majdi ini mu'taqal, ditangkap, dipenjara. Dikarenakan dia merobek gambarnya Qasim Sulaimani yang kafir itu. Syiah, karena dirobek gambarnya oleh Syekh Majdi ini. Sekarang Syekh Majdi ditangkap gara-gara ngerobek gambar tokoh Syiah. Yakin Iran mau ngasih senjata bantuan kepada Hamas gratis tanpa syarat? Yakin? Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya enggak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Semoga video ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita saling mengingatkan, dan khususnya untuk orang-orang awam yang baru hijrah, lebih bisa mewaspadai terhadap aliran Wahabi yang seringkali menyesat-nyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan, apalagi sampai menghalalkan darah umat Islam lainnya. Pelajaran bagi kita, bagaimana kondisi mereka sebagai pelajaran bagi kita, bahwa bila kita jauh dari Allah, maka kita akan menjadi ditindas oleh orang-orang musuh-musuh Allah.
Dan kalau dibaca bagaimana kita dengar cerita daripada kondisi rakyat Palestina sebelum mereka dijajah oleh Israel, itu banyak hal-hal yang memang sudah jauh dari agama. Bermewah-mewah, bahkan mereka menjual harta-harta mereka, tanah-tanah mereka kepada orang Israel dengan harga, karena mereka orang Israel banyak uang, tergoda lah membayar, dibeli, akhirnya wilayahnya bisa dikuasai. Orang Palestina itu jelas sekali mereka adalah para penghafal Al-Quran. Syarat jadi Hamas itu, yang pertama hafal Al-Quran. Dari kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Di sana ada kampus Al-Azhar. Di seluruh dunia ini sebagian besar membahas dan mengakui imannya, tauhidnya, kehebatannya Islam orang-orang Palestina. Wajar ya, saya mendapati orang Palestina itu wajar. Karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah, Pak. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuman kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi buruh, pembantu, dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterpurukan dalam masalah pendidikan. Innahu ghafurun syakur. Setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk jamiah-jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya, dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order. Di semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Menabi kerajaan merasa terancam, buatkan fatwa untuk melarang itu. Dilarang. Ketika kerajaan merasa terancam kekuatan politiknya, buatkan fatwa pelarangan. Haram. Berbagai kebangkitan-kebangkitan politik di Timur Tengah itu didahului dengan gerakan-gerakan kebudayaan, termasuk di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Hingga apa kemudian? Kelompok Salafi Wahabi mengharamkan kebudayaan yang tidak disukai oleh mereka. Jadi cek heran sampean menabi bedah halid basalah mengaramaki bejeng. Kini ke produk karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab Saudi mengharamkan budaya-budaya rakyat. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana?